Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dan salam bertemu lagi bersama channel aku Garuda Muda. Piye kabari bos? Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat-sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya. Plus dipanjangkan umurnya bos. Amin amin ya robbal alamin. Bos, syukur alhamdulillah bos. Tim nasional Indonesia U23 berhasil memenangkan laga pertandingan semifinal Piala AFF melawan tim nasional Thailand U23 yang berjuluk Tim Gajah Perang bos. Kita menang melalui babak adu finalti bos. Bos, dan persis seperti judul kontenku sebelum ini bos. Kontenku sebelum ini berjudul tutorial memenangkan pertandingan semifinal melawan tim nasional Thailand U23. Di kontenku sebelumnya bos, tim nasional Thailand U23 kuramalkan akan memakai strategi defensif alias parkir bus. Mereka hanya menunggu saja kesalahan-kesalahan passing dari timnas kita bos. Lah, di kontenku sebelumnya ini saya bilang, bila mana tim nasional Indonesia U23 menghadapi pertahanan atau strategi pertahanan defensif, maka jalan keluarnya adalah apa? Memanfaatkan bola-bola mati. Lah, kebetulan bos, betul apa keadaannya bos? Timnas kita bisa berhasil menjebol gawang tim nasional Thailand lewat tendangan sudut terus disundul oleh Jen Raven. Wow. Bos, di kontenku sebelumnya, tim nasional kita harus belajar berlatih tendangan finalti. Jaga-jaga bila mana nanti kita berakhir dengan skor seri melawan tim nasional Thailand di semifinal. Lah, ternyata benar bos, sangat betul sekali. Kita memenangkan laga semifinal ini melalui adu babak finalti bos. Bos, kita bedah di pertandingan tadi ya bos. Mulai peluit pertama dibunyikan. Di awal-awal babak pertama, tim nasional Thailand langsung mendapatkan beberapa peluang. Tapi penjaga gawang kita diselamatkan dengan Mister Gawang. Sehabis itu bos, tim nasional Indonesia terus dan terus melakukan gencaran serangan bertubi-tubi. Peluang demi peluang tercipta. Tapi sampai babak pertama usai, skor tetap kacamata alias 0-0. Lah, peluit babak kedua dimulai. Tim nasional Indonesia U23 langsung saja melakukan gencaran serangan lebih agresif lagi bos. Tapi sayangnya di menit sekitar 75 bos, pemain tengah kita Dominikus Dion melakukan blunder saat melaksanakan passing ke teman bos. Lah, di situ bola direbut oleh Seksan Retri, pemain dari Thailand. Bola itu direbut terus diajak lari bos, speed. Lah, counter attack ini berakhir Seksan Retri mengoper ke pemain striker mereka yaitu Yangkon Burapa, dan terciptalah sebuah gol pertama untuk tim nasional Thailand. Wow. Di sini bos, saya melihat seperti putus asa bos. Waduh, kita kalah ini. Tapi yang bikin semangat pemain-pemain tim nasional Indonesia U23, meskipun ketinggalan 1 gol di pertengahan babak kedua, mereka pelan-pelan bangkit, serangan ditingkatkan, umpan-umpan terupas lebih agresif, dan tepat di menit 85 bos, kita memperoleh peluang dengan tendangan sudut alias tendangan penjuru. Lah, di titik inilah tendangan penjuru dilaksanakan, bola melambung langsung disambar oleh striker timnas kita yaitu Jen Raven, sehingga terciptalah gol penyama bos. Wow, alhamdulillah. Dan di babak kedua berakhir, skor tetap dengan 1-1. Endingnya kita melakoni babak perpanjangan waktu yaitu 15 menit kali 2 bos. Di babak perpanjangan waktu yang pertama, kita tetap melakukan serangan-serangan secara agresif, tapi kedudukan tetap sama kuat bos, 1-1. Lah, di pertambahan waktu babak kedua,
para pemain-pemain kita sudah mengalami kelelahan, fisiknya sudah mengalami titik puncak kecapean. Akhirnya, tim nasional Thailand melakukan serangan demi serangan kembali, bos. Alhamdulillah, saat-saat menit akhir peluit dibunyikan, kita tetap bisa bertahan dan skor tetap 1-1. Lah, di titik inilah, bos, drama adu penalti dimulai. Dan tim nasional Indonesia berhasil memenangkannya, bos. Wow, dan kita berhak lolos menuju babak final, bos. Wow. Bos, menurutku ada sedikit hal yang aneh dari pertandingan ini, bos. Sudah kita ketahui bersama, sejak dahulu kala, tim nasional Thailand ini terkenal dengan determinasinya pada umpan-umpan penguasaan bola alias tiki taka. Tapi anehnya, di pertandingan ini, tim nasional Thailand U23 melakukan strategi parkir bus selama 90 menit penuh. Mereka hanya melakukan serangan counter attack, memanfaatkan kesalahan-kesalahan pemain belakang tim nasional Indonesia. Bos, mulai dari dulu, bos, sampai saat ini, baru kali ini aku lihat tim nasional Thailand strateginya parkir bus. Menurutku, bos, apakah ini adalah kemunduran kualitas tim nasional Thailand, ataukah pemain tim nasional Indonesia sekarang levelnya sudah di titik berbeda di tingkat ASEAN, bos? Wallahu alam, bos. Bos, meskipun kita sudah menang dan menuju babak final, yang aku harap pemain-pemain U23 tidak bersukaria secara berlebihan, tetap fokus di babak final nanti untuk memenangkan dan menjadi juara. PR-nya, bos, di pertandingan ini, di babak pertama itu pemain tengah terutama Dominikus Dion sering sekali melakukan kesalahan-kesalahan passing sehingga menciptakan peluang untuk tim nasional Thailand dan sangat-sangat membahayakan bagi gawang kita. Terus di gol milik Thailand itu, gol pertama, itu juga kesalahan passing Dion di babak kedua sehingga menciptakan peluang bagi Thailand dan terciptalah sebuah gol, bos. Lah, PR selanjutnya, kan di pertengahan babak kedua, pelatih Gerard Van den Berg melakukan beberapa perombakan. Lah, di lini tengah diisi oleh Brandon Schooneman. Sebenarnya Brandon ini posisinya adalah back. Mungkin ini hanyalah strategi sehingga Brandon Schooneman itu ditaruh menjadi playmaker titik tengah. Lah, kemungkinan di playmaker itu bukan posisi yang dianut oleh Brandon sehingga Brandon sangat-sangat lemah, sering melakukan kesalahan-kesalahan juga dan membahayakan gawang kita. Lah, PR lagi, bos, pergantian pemain Hoki Caraka dimasukkan. Setiap masuk Hoki Caraka itu bikin aku ketar-ketir, bos, bikin aku was-was karena si Hoki Caraka ini di pertandingan tadi sering sekali salah umpan, sering sekali kalah speed berlari, sering kali blunder dalam posisi. Untung saja tim nasional Indonesia khususnya penjaga gawang masih ditakdirkan untuk tidak kebobolan di pertandingan 90 menit itu, bos. Ini yang harus diperbaiki untuk menghadapi final melawan Vietnam nanti, bos. Bos, berarti, bos, di Piala AFF U23 tahun lalu 2024, tim nasional kita sudah berhasil ke babak final kala itu bertemu tim nasional Vietnam. Tapi di kala itu sayangnya timnas kita dikalahkan Vietnam melalui adu babak penalti. Lah, ini terulang lagi, bos. Piala AFF 2025, tim nasional Indonesia juga berhasil melaju babak final dan juga akan bertemu tim nasional Vietnam. Wow. Bos, dulu kita boleh juara 2. Tapi untuk kali ini kita selesaikan PR yang dulu, bos. Kita harus menjadi juara Piala AFF. Apalagi kita sekarang menjadi tuan rumah. Untuk itu, di babak final nanti, saya harap agar Stadion Gelora Bung Karno dipenuhi dengan padat oleh supporternya untuk mendukung secara total terhadap kemenangan tim nasional Indonesia U23 untuk menjadi juara. Oke, bos, kita doakan saja yang terbaik agar PR tuntaskan juara
di tahun ini Piala AFF diselesaikan di babak final nanti. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih, salam berjumpa lagi dan salam olahraga. Mantap.